Halo semuanya, kita bertemu lagi di Basketin aja. Ya, saat ini kita ada di podcast Ada Apa Dengan Basket. Yang terjadi dan itu juga semuanya klub-klub baru ya, yang dimana belum pernah memasuki final dalam beberapa tahun di NBA. Langsung saja dengan narasumber kita, Coach Gugur. Apa kabar, Coach Gugur? Kabar baik, Coach. Oke. Kita akan bahas tentang NBA Final kemarin yang dimenangkan oleh OKC Thunder. Selamat untuk pendukungnya OKC Thunder. Ya, luar biasa untuk permainannya. Oke, yang mau kita tanyakan banyak sekali ini untuk di OKC Thunder. Kenapa bisa juara? Salah satunya adalah mengapa dua tim ini bisa sampai ke final NBA di tahun 2025. Mungkin bisa dijelaskan, Coach Gugor, silahkan. Kalau pertanyaannya Coach Indra, kenapa kok dua tim ini bisa sampai ke NBA Final? Sebenarnya jawabannya obvious and not obvious antara dua itu. Tapi gini, dua tim ini menampilkan suatu permainan yang berbeda dengan banyak tim NBA yang lain. Mungkin yang permainannya seperti mereka ini salah satunya adalah Boston Celtics, itu yang juga bermain dengan konsep permainan yang hampir sama ya. Tapi di level eksekusinya, menariknya adalah di level eksekusinya Indiana Pacers maupun di Oklahoma City Thunder, mereka bisa lebih bermain secara kolektif. Nah, jadi ada satu new wave kalau bilang di NBA sekarang ataupun di basket dunia sekarang yang juga sangat berhubungan ya. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan tim konsep. Jadi mereka bermain dengan tim konsep sehingga mereka bisa bermain dengan secara fluid, ngalir sekali, dan seperti seakan-akan tidak ada broken play. Nah, ini satu jenis permainan sebenarnya nggak baru, sudah lama. Ada berapa banyak pelatih dulu yang sangat mengusung konsep permainan seperti ini. Nama-nama seperti Mike D'Antoni, kemudian Greg Popovich, itu adalah pelatih-pelatih yang sangat mengusung tipe permainan seperti ini. Itu mungkin yang sementara bisa menjadi uh, pembuka gitu. Oke, mungkin sudah bisa dijawab untuk kali ini untuk dua tim yang sangat-sangat luar biasa untuk masuk ke final NBA. Lalu di final game ketujuh ya, itu ada satu pemain kunci yang dimana membuat Indiana Pacers tuh kewalahan gitu kan, dalam melawan OKC Thunder, yaitu Haliburton. Nah, itu bagaimana Coach Gogor, gimana kok bisa satu pemain yang sangat-sangat berpengaruh sekali, pengaruhnya itu sangat-sangat besar sekali sampai game 7 ketika dia cedera langsung berubah Indiana Pacers tuh. Iya coach, karena Ali Burton ini jenderal lapangan ya. Dia set the tone of the game. Dia menjadi salah satu masterpiece dari komposisi ofensif Indiana Pacers. Ali Burton kalau berdasarkan statistiknya dia pegang dengan rata-rataan possession itu bisa sampai 40% dari total possession. Artinya dia hampir di setiap permainan itu pegang bola, Pak. Itu. Nah, ini jadi menarik. Maka kehilangan Haliburton dengan Achilles injury-nya dia itu jadi, saya pikir jadi pukulan yang fatal ya, gitu kan, untuk Indiana Pacers pastinya. Which is mereka sebenarnya punya equip yang cukup ya, pemain yang cukup untuk bisa cover itu sebetulnya. Karena tapi yang paling berat itu adalah mental breakdown-nya. Karena barusan kehilangan jenderalnya kan. Gitu, ibarat kata perang itu kalau rajanya udah ketangkep atau rajanya udah jatuh, ya udah, flagnya udah jatuh, udah selesai gitu. Nah, itu jadi pukulan mental yang luar biasa. Dan setelah itu pertandingan berjalan semakin mengarah ke momentumnya si Oklahoma City Thunder yang pelan-pelan, dan Gilbert Alexander jadi udah semakin merajalela gitu. Correct me if I'm wrong ya. Jadi ada dua pemain dari dua klub ini yang sudah
memiliki cincin juara sebelumnya, yaitu Caruso pada saat di Lakers dan Siakam pada saat di Raptors. Nah, apa pendapatnya Coach Gogor tentang mereka berdua dan seberapa pengaruh sih mereka berdua di klubnya yang baru ini terutama? Wah, pengaruh banget. Kalau Siakam, Caruso secara defensive presence-nya luar biasa. Karena pasti dia defensive spesialisnya Oklahoma City Thunder. Sesuai juga ada jabatan yang sama di situ, TJ McConnell. TJ McConnell itu juga defensive spesialisnya si Indiana Pacers, dan di mana dua orang itu bukan hanya menghadirkan pertahanannya tangguh ya, tapi juga bagaimana mereka melantun bola, gimana mereka membawa pertandingan menjadi bridging untuk teman-temannya, create situation untuk open up next action, itu juga luar biasa gitu. Nah, sementara untuk Siakam sendiri ya bisa dibilang salah satu yang mengusung offensive skornya, statnya si Indiana Pacers gitu. Dan itu jadi menarik. Walaupun ya sebenarnya secara perolehan skor ya, kalau berdasarkan statistik nih, kalau kita buka statistiknya, Gilbert Alexander itu dia ada di top paling atas dengan 30,3 poin. Gitu. Gilbert Alexander itu ada 30,3 poin. Dan di sini yang menarik ada di rebound. Pascal Siakam tuh yang paling banyak reboundnya, Pak, by statistic through di NBA Final. 7,7 rebound per game. Dan ini jadi pembeda kan gitu kan, jadi pembeda. Nah, padahal yes betul. Dan secara offensive power ya orang ini juggernaut juga, sangar gitu loh. Bisa kita lihat kemarin dia bail out beberapa kali di Pacers tuh di beberapa game sebelumnya gitu kan. Sayang dia harus keluar short jadi game ke-7 ya. Which is faktor penonton sebagai pemain ke-13 itu juga efek banget gitu. Dan cederanya Haliburton tadi luar biasa dari Coach Gogor untuk penjelasannya, dan bisa dilihat mungkin dari beberapa pertandingan di NBA untuk tahun ini, mungkin bisa nggak Coach Gogor untuk memprediksi untuk tahun depan itu, ya mungkin ini jadi kayak subjektif gitu ya. Jadi subjektif kan. jadi kayak subjektif, mungkin kita lebih suka Boston, lebih suka Lakers, apalagi ya yang suka Lakers ya Lakers, yang suka Boston ya Boston. Itu jadi ya ini by statistik aja ya. Jadi kita aman gitu kan. Jadi gimana sih pendapatnya Coach Gogor untuk tahun depan yang mungkin bisa dijelaskan aja untuk beberapa yang bisa masuk final tuh siapa aja, baik final masalah barat ataupun timur. Oke, kalau menurut saya yang menarik malah sudah simpel. Sekarang kita bisa melihat dua tim dari beberapa tim di NBA yang bermain dengan skema permainan yang sangat terkonsep. Artinya itu yang kita sebut dengan konsep tim. Lebih mirip OKC sama. Ya seakan-akan kayak mereka free play, Pak. Seakan-akan kayak mereka free play, mereka nggak nge-call pattern, nggak nge-call pola apapun, padahal mereka nge-call. Ada bagian dari yang mereka nge-call, tapi ada bagian yang mereka just let it flow. Nah, let it flow-nya mereka dalam pergerakan permainan itu sudah pasti ada unit-unit offense-nya. Tidak mungkin tidak ada unit-unit offense-nya. By instinct saja nggak cukup di level ini. Jadi tetap akan ada guide-nya di situ. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep. Mereka bermain dengan konsep. Jadi maksud misalnya katakanlah kalau terjadi ada beberapa actionnya OKC itu sama Indiana Pacers contohnya. Kalau bola jatuh di elbow maka actionnya kayak gini. Kalau bagian dari small play mereka, kalau five-nya naik ke atas, pasti kebanyakan terjadi zoom action. Nah, contoh misalnya seperti itu. Nah, itu konsep play. Jadi mereka udah bermain dengan cara seperti itu. Dan tahun ini dua tim yang mengusung tipe permainan yang hampir sama berada di final NBA. Dan seperti layaknya pertandingan yang dengan tempo permainan yang sama, level skill yang sama, tipe permainan yang sama, pasti alot. Makanya ini sampai game 7. Nah, sekarang kalau next season yang menurut saya
maka the way of playing seperti ini akan masih menjadi penentu. Oke. Dan dengan defense-nya Pacers nih, sama defense-nya OKC. Jadi, contoh di game 6 ya, game 6 nih. Pacers itu menerapkan defense sama kayak OKC. Jadi OKC itu kayak makan obatnya sendiri, gitu kan. Dan berakibat luar biasa, blowout gitu loh. Nah, tapi Indiana Pacers dalam hal defensive side ini dia lebih konsisten, Pak. Itu Oklahoma City Thunder dalam hal ini lebih konsisten dalam menerapkan man-to-man markingnya, kemudian bagaimana tagging. Salah satu elemen terbesar dalam permainan OKC itu bagaimana mereka close the drive line. Oh, itu menarik banget tuh, gitu loh. Mereka sangat rajin, Pak. Defense mereka kayak anak college. Nah, itu yang jadi pembeda sebetulnya. Defense mereka jadi kayak anak college karena di NBA itu kan ada rules defensive 3 second ya, Pak. Jadi mereka nggak boleh ada di tengah. So bisa dibayangin bagaimana cara mereka close the gap and then langsung lari untuk close the next pass gitu kan. Kemana? Itu benar-benar satu scheme rotasi defense yang luar biasa. Itu. So, tapi yang nggak boleh dipungkirin, dua tim ini sangat ofensif. Dan mereka mempunyai offensive mindset yang luar biasa. Bagaimana mereka mengelola defense mereka adalah through their offensive mindset. Itu yang menarik. Itu. Lalu tim mana nih yang mungkin bisa mendekati dengan permainannya OKC dan Indiana Pacers nih, menurut Coach Gogor, yang mungkin bisa menjadi kandidat the next final untuk tahun depan? Sebelum tahun ini pun harusnya kalau misalnya Boston tuh Jason Tatum healthy, it's all about Boston Celtics harusnya. 2 kali berturut-turut. Ya, eman-eman gitu kan, sayang sekali. Karena ya itu salah satu faktornya adalah itu ya, kesehatan pemainnya. Kalau menurut saya, dua tim ini tidak akan jadi juara lagi tahun depan, insya Allah. Ya, bukan masalah kutukan. Ada berhubungan dengan permainan sekarang yang sangat dinamis, perubahannya juga cepat, dan kita harus melihat NBA draft besok. NBA draft besok itu Cooper Flag kemana nih? Saya katakan ke Dallas, dan yang we never know karena belum dilakuin kan. Tapi kita mau lihat dulu nih bagaimana komposisi berikutnya. Tentu aja jarang sekali ya, kalau nggak salah ingat sih salah satunya cuma Magic Johnson yang dia rookie dan langsung jadi NBA champion. Tapi jangan lupa di situ ada Kareem Abdul-Jabbar, Pak. Ada James Worthy ya. Jadi jangan lupa lah masalah itu gitu kan. Jadi itu juga tim yang kuat gitu loh. So forecastnya tahun depan kalau menurut saya sih insya Allah ya, dua tim ini bisa jadi salah satu akan ada di NBA Final, tapi bisa jadi dua-duanya tidak ada di NBA Final, dan tidak ada satupun dari tim ini yang kalau menurut saya yang akan juara. We going to have a new champion buat di NBA besok. Kembali mungkin ke trade terpanas tahun ini ya, yang dimana Luka Doncic itu di trade ke Lakers, dan ternyata Lakers pun belum berhasil untuk memasuki final, baik di final wilayah barat ya, itu belum berhasil. Itu bagaimana pendapatnya Coach Gogor nih? Ya memang NBA history sendiri juga bilang jarang terjadi di window transfer kemudian pindah dan tim itu bisa jadi juara. Kalau itu pemain inti ya, pemain role, pemain star player ya. Kalau role player masih ada, story-nya masih ada. Tapi kalau itu pemain inti, pemain bintangnya dia jarang karena penyesuaiannya dibuat untuk pemain bintang itu. Tapi kalau dia role player dia langsung fit in ke dalam sistem. Itu difference, Pak, gitu. Nah, tapi kalau pemain bintang yang pindah beda, dia harus merubah permainan untuk pemain bintang ini. Karena di NBA modelnya sangat franchise player, Pak. Karena jualan juga, ya kan, salah satunya adalah itu. Tapi kita ngelihat sesuatu yang promising loh di Lakers. Ya, maksudnya kita ngelihat sesuatu promosi itu dalam konteks how they going to play the game. Itu menarik, dan kita bakal ngelihat longevity-nya LeBron akan seperti apa sih, gitu loh. Ya kan? Ya, ada yang bilang udah pensiun aja, ada yang bilang kayak gitu. Tapi dia masih
put up number yang di atas Ya. 60% pemain NBA lain, Pak. 70% pemain NBA lain. So, menurutku tinggal dia tuh mengejar juara apa enggak. Kalau dia cuma ngejar personal accolades, statistik nomornya dia aja nomor, oh, dia sebentar lagi akan melewati ini sebagai tukang passing terbaik, sebentar lagi melewati ini. Kalau cuma itu yang dia kejar, berarti cuma personal aja, ya itu mungkin yang akan dia dapetin. Oh iya, ini ada terbaru, ada kabar terbaru. Kevin Durant akan pindah ke Rockets. Itu pengaruhnya sebesar apa gitu untuk tim Rockets sendiri ini, Coach Gibber, mungkin bisa dianalisa, monggo. Tergantung supporting cast. Kevin Durant juga old enough loh, Pak. Ya. Kita nggak bisa bilang dia muda loh. 37, ya kan? Benar nggak? 37 itu buat orang main basket itu nggak mudah, dan dia pernah punya Achilles injury juga. So bisa jadi dia cuma max out dari kontrak dia aja di usia ujungnya dia gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga memang dia mengejar next championship-nya dia. Tapi gini loh, sekali lagi tergantung skema permainan. Ya. Dari si coach mau kayak gimana dan bagaimana dia maximizing pemainnya dia. Kalau coach yang nggak bisa ngelakuin kayak gitu, ya sama aja. Mau kata taruh 3-4 bintang di situ. So sekali lagi bukan masalah bintang. Contohnya OKC, Oklahoma City Thunder, tidak ada satupun yang masuk ke dalam 5 besar draft. Tidak ada satu pemain pun. Ada yang di acquire di off-season, ada yang di window transfer, ada yang dari G League, ya gitu kan, macam-macam Pak. Tapi nggak ada satupun yang NBA draft round 1 5 ke bawah top 5, nggak ada. So ini permainan kolektif, mereka benar-benar bermain satu sama lain, gitu kan, dengan baik. Dan sekali lagi karena ini tim sport, 5 player always beat 1 player. Gitu. Ya mungkin ada peralihan permainan dari zaman dahulu yang mungkin lebih mengutamakan mega bintang, mega bintang seperti Kobe Bryant, Michael Jordan, yang sekarang lebih ke kolektif aja ya. Berarti lebih kayak nggak perlu mega bintang untuk bisa juara, begitu nggak sih? Ya lebih tepatnya sebetulnya kalau diperhatiin sekarang kayak ya ini tentang how to play ya, cara bermainnya. So kalau kita ngeliat cara bermainnya, ini Indiana nih sama Oklahoma City Thunder, mainnya kayak tim Eropa Pak. Defense-nya, toughness-nya kayak toughness-nya tim Eropa. Sampai ada Luka Doncic bilang, Dirk Nowitzki bilang, si pemain Eropa lain bilang kalau lebih gampang, Jokic bilang lebih gampang skor di NBA daripada skor di Eropa. Nah, Oklahoma City Thunder dia melakukan pendekatan yang berbeda dengan defensif yang full court press, gitu kan, sepanjang season full court press terus ngecengin permainan dia, tough di drive line, bener-bener pack di line tuh, kumpul semua di situ. Kemudian rapid close out keluar. Begitu orang itu nge-drive lagi, tutup lagi drive-nya, dipaksa kick out lagi. So itu relentless. Dan kemudian cara mereka bermain kolektif Eropa banget. Eropa karena di sana nggak ada yang benar-benar superstar gitu. Ya bagus, tapi mereka bagus bermain dalam sistem. Contoh misalnya pemainnya OKC ini, kalau dilepas satu-satu paling yang jadi starting five di tim-tim lain ya paling yang punya nama ya paling si ini si itu gitu. Tapi yang lain mereka bagus karena bermain dalam sistem yang sesuai dengan mereka. Nah ini jadi penting. Itu sebabnya juga Luka Doncic ketika dia terjadi transfer pindah ke Lakers, begitu juga dengan Eddie ke Dallas, nah dua tim itu langsung keluar dari kandidat championship. Jadi untuk mungkin lebih seru ya untuk kedepannya untuk NBA tahun depan, karena kita semua tidak pernah tahu untuk tahun depan, karena baik OKC maupun Indiana Pacers sendiri mungkin tidak diunggulkan dalam tahun ini, tapi untuk tahun ini yang masuk ke final itu di OKC dan
Indiana Pacers yang dimana OKC juara NBA di tahun 2025. Terima kasih Coach Gogor atas Siap. luar biasa untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di podcast Ada Apa Dengan Basket berikutnya. Ciao. Salam olahraga.